yang gue maksud tuh kayak gini loh. Jadi Gimana, sesuai gimana, garis gimana? pesawatnya. Oh gitu. Lucunya deket. Biar jadi adil ya. Gak jauh-jauh banget gitu kan. Oke. Tinggal siapa yang bakal ngedrop Turun di Wolverhampton sana. aja. Nah itu dia, kita nunggu juga gitu, berharap ada penumpukan tim yang terjadi biar cepet gitu kan. Nah. Tapi Was Bandit kali ini udah lewat aja di area foundation yang udah mulai dimanfaatkan dari Eko. Tapi gue emang sering lihat Eko Ronin ini mereka memanfaatkan 2 map sekaligus dengan pembagian 2-2 di arena berikut. Tapi kita moving dulu karena ada fight terjadi. Rans sudah mulai menembakkan panah-panah asmaranya, tapi EVOS kali ini sudah kehilangan 2 player sekaligus. Rama dengan headshotnya ditaunting dulu, bergaya dulu, luar biasa sekali. Rans berhasil mendapat 2 poin eliminasi dari EVOS Immortal. Wah ini sih udah jadi angin cukup seger ya, apalagi dari Rama dan juga kawan-kawan Trans ini udah mulai pede banget ya kan. Harusnya dari EVOS Immortal cuma tersisa 2 player dan kita belum tahu posisi mereka ini akan mencoba lari ke arah mana ya kan. Tapi untungnya masih ada Mans juga yang masih bisa menggunakan revival token untuk merevive kembali beberapa orang yang tadi sempat terculik. Itu Dan harusnya dia. EVOS tuh nggak akan jauh-jauh dari arah Bayfront sih. Betul. Dan beberapa player tadi sebenarnya udah pada keculik ya. Cuman kita lihat sekarang karena adanya revival point atau mungkin revival spot yang sudah digunakan, masih ada 48 orang lagi. Masih utuh lagi. Utuh lagi karena tadi emang di notification sempat lihat juga EVOS udah berhasil merevive beberapa temannya. Jadi mereka utuh kembali dengan 4 playernya. Cuman gua nggak tahu kenapa, nggak tahu emang lawannya udah mengalami perkembangan atau EVOS agak sedikit menurun performanya. Tapi mereka sedari tadi kalah fight terus, Mas Arman. Kalau kalah fight terus mungkin bisa jadi ya, atau mungkin mereka kayak terlalu terburu-buru. Sebenarnya kalau kita berkilas balik dikit soal mereka bertarung dengan OP, sebenarnya mereka tuh udah unggul di awal ya kan, dapetin 2 knockdown, tapi OP itu saking rapetnya mereka bisa ngebalikin keadaan ya kan. Jadi Itu tadi dia gue juga masalahnya. sempat ketar-ketir sih pas posisi dari Ketar-ketir, Rama iya. ya kan, udah mulai ngeculik 2 player dari EVOS. Nah ini kalau EVOSnya tusun lagi, berarti tusun 2 kali dong hari ini. Baru Jangan 2 kali. sampai dong. Ya, tapi untungnya masih early. Masih early ya kan, masih bisa utuh juga, masih bisa bermain secara defense. Tapi ngomongin defense, Jet Capital juga sepertinya udah mulai melakukan rotation. Mereka nggak memilih untuk defense dulu karena mungkin mereka masih kekurangan dari segi resource. Lo lihat sendiri global belum ada, granat juga belum ada, yang memang mereka minimal harus punya 1 minimal. Tapi mereka udah mulai menembakkan 1 buah panah dari Scar-nya ke arah depan, yang memang harusnya Jet Capital ini sudah mulai notice adanya tim yang sudah berada di area depan. Harusnya di depan area Jet Capital itu ada EVOS Immortal ya. Barusan juga udah mulai ke notice, tapi karena mungkin mereka sadar dari segi resource gak terlalu banyak juga. Tadi gue lihat mereka kayak balik lagi ke arah Santa Catarina sih. Sementara kalau ngomongin soal Bayfront, di sini udah ada SES juga, bahkan MK yang bakalan coba melakukan satu fight yang akan dilakukan oleh kedua tim, di mana dari seorang Klunza sudah bersiap juga dengan M4A1 level 2. Rate of fire-nya pasti akan lebih deras, tapi karena MK masih punya obstacle beberapa tembok yang cukup kokoh, mereka masih bisa mendekatkan posisinya terhadap tim dari SES. Tapi ingat, di belakang mereka ini sebenarnya ada 2 player SES juga. Dari player tersebut bisa melakukan 1 backstep dari arah belakang. Topek yang ada di atas atap juga sudah bersiap dengan beberapa glow yang bakalan coba di pop up. Juga bakalan dilempar 1 grenade ke depan ke arah seorang Faker dan sudah mengenai lebih dari setengah HP-nya. Topek masih standby, masih mencari informasi, paling nggak udah dapetin 1 orang yang lumayan sekarat. Apakah dari SES Goboba bakalan coba nabrak ke arah bawah? Tapi yang perlu diingat di sini adalah MK ternyata salah satu playernya ada di posisi yang sangat-sangat jauh. Jadi kalau ini misalkan diterusin, gue rasa MK bakalan jadi satu tim yang sangat-sangat dirugikan. Atau mungkin 1 orang yang jauh ini kayak ditugasin buat kalau kita kalah fight lu ngidupin kita semua. Itu dia, mungkin bisa jadi. Tapi untuk membackup di area ke belakang juga bisa, karena gue lihat di sini MK-nya masih menahan diri di area belakang. Mereka nggak mau ngeras, nggak mau masuk ke kompon-kompon yang ada. Mungkin mereka sadar dengan ada 1 player di area kejauhan memberikan 1 buah backup. Tapi di sisi lain Black21 udah mengenai ke atas menggunakan grapple hook-nya, tapi dikasih surprise, dikasih kejutan istimewa juga dari MK yang sudah mulai turun ke arah bawah. Mereka benar-benar membagi visionnya. Setup ulang juga terjadi karena tadi sempat diacak-acak dengan adanya Black21 yang sudah mulai naik. Tapi di sisi Black berhasil mendapatkan headshotnya yang sudah mulai connect ke arah Dimas. 2 player dari MK berhasil di tag dan begitu saja. Apakah ini akan di-secure dan bahkan 1 poin yang sudah mulai di-keep? Itu
dia Black lagi-lagi. Air merahnya sudah mulai terpampang jelas di mana Ses berhasil mendapatkan 3 poin eliminasinya. MK tersisa sendirian dan ini akan menjadi sebuah kesulitan juga dan memang ini satu player tersisanya ditugaskan untuk lari ke arah belakang Mas Arman. Gue gak ngerti lagi Luar sih sama Aim biasa. Black tadi. Oke. Itu Aim bener-bener pedes banget. Lu lihat satu peluru itu satu kepala dari tim Ini- MK pada hilang. Luar biasa sih ini, ya ampun. Dan Gua apa ya, bagusnya tuh tadi itu loh yang kayak gue bilang di awal kan, satu player dari MK tuh kan nggak kelihatan di minimap dan harusnya dia ada di posisi paling jauh ya kan. Nah kalau misalkan tadi nih MK-nya ternyata ngerapetin barisannya di situ, gue rasa mereka bakal tusun sih di posisi ke-12. Apalagi di sekitaran Ses tadi itu ada juga Jet Capital yang mulai mendekat, tapi gue rasa Jet Capital kayaknya nggak bakalan terlalu agresif sih buat melakukan satu rush ke arah depan sana karena posisi mereka juga udah kesulit 2 orang ya kan, dianya hilang, lainnya juga hilang dan mungkin di sini dari Ryuzi bakalan coba aktifin satu revival spot yang ada di sini. Cuman gue rasa ini bener-bener terlalu beresiko, lumayan open field juga, tapi Betul. karena Ryuzi masih punya 5 glue, mungkin masih bisa bertahan dari arah belakang pun. Sebenarnya Udah satu terdetek orang ya. Roga masih bisa melakukan perlindungan. Cuman masalahnya Oke. sekarang Roga yang pengen coba mengcover seorang Ryuzi Aduh. harus tertake down oleh satu Sand Shockwave yang diaktifkan. Koronin, time is coming. Diras. Langsung coba melakukan satu ending tanpa ampun dan pada akhirnya Jet Capital harus tersisa satu orang Ryuzi yang posisinya sekarang sedang tidak baik-baik saja. sedang tidak baik-baik saja. Ini yang lo notice tadi, Z sedikit beresiko juga kalau misalkan mereka memaksakan untuk merevive temannya di revival spot. Ternyata bener aja, mereka terdetek oleh Eko Ronin padahal masih belum melakukan sebuah revival, ya nggak? Iya. Kalau misalkan udah ternotis juga dan bahkan satu player dari Jet udah berhasil bersembunyi, kalau emang misalkan udah ternotis 2 itu bisa aja Jet Capital harus tereliminasi di posisi ke-9, gak menutup kemungkinan ya. Tapi ternyata Ekonya memilih untuk sabar juga defense dulu karena mungkin mereka berpikirnya ternyata Jet Capital cuma satu orang. Nah, tapi yang mungkin jadi satu posisi yang membuat player The Jet Capital ketahuan adalah tadi posisi Ryuzi itu sempat nyentuh revival spotnya. Jadi cahayanya Oke. sedikit agak menyala tuh. Nah, pandangan dari Eko Ronin langsung berfokus ke arah revival spot. Makanya tadi roganya ditabrak. Dan sebenarnya Eko Ronin mungkin ngertinya cuma satu orang aja. Dia pengen coba rotasi ke arah shrine. Masalahnya adalah ketika pengen rotasi ke arah shrine, dia tadi ditembakin dari arah sono. Makanya balik Nah, lagi ke sini. pulang Nah, posisi lagi. Ryuzi keancam nih sekarang. Sisa sendirian. Itu dia. Yang harusnya tadi seneng ya kan Eko Roninnya udah melakukan rotation tapi ternyata mereka malah higap di situ. Dan ini menjadi malapetaka juga. Paling nggak Jet emang tugasnya dia cuman bisa diem aja. Gimana berusaha mereka atau Jet yang memang tersisa sendirian berusaha untuk tidak ternotis, tapi kita moving dulu karena ada fight yang terjadi di mana WLA sudah berhasil diculik juga Mas Arman. Waduh, ini udah mulai keculik satu persatu ya. Bahkan di sini Betul. ada Ayes bersiap dengan satu Ayes, tembakan nice. dan pada akhirnya berhasil menculik satu player lagi dan membuat WLA harusnya cuman tersisa satu orang aja yang kita belum ketahui posisinya akan ada di mana. Cuman kalau kita lihat dari Sumarawa, satu playernya udah ngeflank jauh banget ke arah confinement. Mungkin dia pengen make sure di arah-arah vending machine karena bisa jadi Oke. satu player terakhir dari WLA itu ada di sekitaran vending machine yang ada di confinement. Tapi Bisa kalau kita jadi. lihat di map ternyata Nggak ada. nggak ada kelihatan sedikit pun batang hidung dari player terakhir WLA King. Karena memang kita lihat POV-nya aja dengan posisi WLA yang sudah mulai di take down satu playernya tadi Iya ya. iya iya. Dan gua nggak tahu mungkin dengan adanya satu player yang sudah berhasil di take down, mungkin player tersisanya berhasil atau ditugaskan untuk melakukan sebuah pelarian sejauh mungkin sampai pada akhirnya satu player dari WLA itu berusaha untuk mengambil alih pandangannya. Ya, cuman masalahnya gini loh, kalau Hmm. misalkan emang pengen ada satu orang terakhir buat ngehidupin orang-orang lain yang tadi sempat mati, ini menit berapa? Ini hampir menit 10. Kalau mau hidup sekarang, resource-nya tuh mau ngambil dari mana? Paling dari kotak-kotak mayat. Itu pun kalau gak ditungguin sama musuh-musuh yang lain. Kayak FR ini bisa aja nungguin dari arah sini kan, dari Nah, North juga. visionnya luas. Bener-bener enak banget ya kan, bisa lihat dari arah mana aja, komen post bisa, dari Bayfront juga kelihatan. Dan kalau kita ngomongin match sebelumnya, North berhasil menjadi predator dengan 5 poin kill yang berhasil dikoleksi sendirian. Dan sekarang Wow. kita lihat zonanya, Hmm. apakah zona bakal berpihak ke arah Bayfront lagi atau mungkin malah geser ke arah Refinery?
Nggak tahu juga, kita nggak bisa memprediksi. Tapi kita lihat dulu nih di bibir zona, gue lihat Zumarawa udah sedikit kebingungan karena di sisi lain EVOS berusaha untuk memberikan damage di area kejauhan. Ditambah lagi mereka udah mulai diras oleh teman-teman daripada OP. Dan ini dia vision yang akan kita lihat di mana OP udah mulai siap-siap juga untuk melakukan sebuah team fight. Dan Zumarawa udah standby di area luar, terlalu regroup mereka, nggak berjarak sama sekali. Dan bahkan Selzi nggak tahu dia nembak apa, mungkin berusaha untuk maju keluar. Tapi di sisi lain Ham harus di take down begitu saja. Ada bahkan connect terhadap 2 player dari OP. Masih bisa di revive, masih utuh dengan 4 playernya karena visionnya agak sedikit sulit untuk dijangkau. Ditambah lagi Salji punya beberapa wall yang udah mulai manfaatkan untuk menutup jendela yang ada, bahkan sedikit demi sedikit coba untuk turun terlebih dahulu karena gue lihat EVOS di sini berusaha untuk menjadi third party. Welcome EVOS Immortal udah mulai melomparkan satu buah flash break ke arah depan, tapi nggak jadi juga karena mereka masih coba untuk menahan diri, menunggu timing yang pas karena kali ini Street ditugaskan lagi-lagi di area kejauhan, Mas Arwan. Waduh, ini bakalan jadi bencana juga karena EVOS sudah bersiap dengan satu shotgun transmitter bakalan coba di-charge ke arah depan. Chrono diaktifkan juga, akan ada satu yang masuk tapi masih bisa tertahan. OP, ZM dan juga tim EVOS Immortal. 3 POV yang cukup berbeda. OP Rama bakalan bersiap dengan satu shotgun yang akan didapatkan ke arah depan. Gue coba dihancurkan tapi sepertinya Hams sudah langsung ter-takedown, bahkan langsung terculik begitu saja. 1 poin kill berhasil diamankan, 1 knockdown juga berhasil didapatkan oleh seorang Rama dengan 1 double barrel bakalan coba dibokang, tapi sayangnya dia harus terculik. 2 player yang tersisa bakalan coba melawan seorang Street yang lagi-lagi menjadi lone survivor. Ini bakalan jadi satu masalah yang cukup besar, bahkan dari seorang Street bakalan coba melakukan satu ending dan untungnya masih bisa melakukan satu revive. Tapi sayangnya OP Griffin harus diturunkan di posisi ke-12. Masih ada Zoom yang bakalan coba menjadi satu musuh terakhir dari EVOS ditembak dan pada akhirnya EVOS sukses menjadi terparty dan memulangkan 2 tim sekaligus. Tapi rugi banget, hilang 2 personil. Waduh, gue nggak tahu Street ini tugasnya harus jadi apa karena gue lihat dari tadi Street ini telat untuk backup terus. Street ditugaskan untuk datang di mana 3 player dari EVOS itu udah di take down. Udah 2 kali terjadi dan gue nggak tahu strategi apa yang mereka manfaatkan, tapi mungkin itulah memang tugasnya Street. Tapi di sisi lain kita moving dulu karena Eko sudah mulai mendetect pergerakan First Rider yang sudah mulai berjalan terlalu open field. Dan bahkan 1 poin kill Taman Surba diamankan, tapi gak boleh senang dulu karena Kocal sudah mulai terdetect juga. Dan bahkan kali ini Eko masih coba untuk menahan diri, tapi ada jumpsuit dilakukan oleh seorang Jun dan bahkan HP-nya tersisa 20 lagi. Gak bisa senang dulu, beberapa kompon gol sudah mulai dimanfaatkan juga. Dan bahkan kali ini Jun agak sedikit kesulitan, gak bakal bisa ngapa-ngapain. Coba medikasi terlebih dahulu karena ini posisinya akan sangat bahaya dan bahkan dipepet oleh RRQ Hide. Tapi di sisi lain WLA King harus puas di posisi ke-10. Tapi kita masih fokus dulu di mana RRQ Hide berhasil mendapatkan 1 poin eliminasinya dan mereka masih unggul 4 player. Tapi First Rider ada apa gendangan, mereka harus tumbang juga dan bahkan fight masih alot aja nih Mas Arman. Lumayan alot bahkan dari seorang Abai maksud gue lu udah juga harus ter-take down. Junnya juga bang, masih ada 3 player yang bakalan coba memberikan perlawanan terhadap 2 player Iko yang tersisa. Kocel juga bakalan keluar dari kandang macan yang sudah dihuni oleh RRQ. Bahkan RRQ masih utuh dengan 4 orangnya. 1 tembakan bakal coba dilepaskankah, tapi sepertinya Kocel memilih untuk keluar. Satu tembakan tapi sepertinya terslow down oleh Sensei yang connect. Sisa seorang Sipit dari arah atas bakalan coba ditabrak, dimasak 1 grenade oleh seorang Crime. Untungnya masih ada 1 glual di pop up. Sipit dilempar 1 pelontar, 1 lagi. Dan pada akhirnya Iko Ronin harus tumbang juga di posisi yang ke-8. Buset, ini 3 tim terus-menerus lagi melakukan fight. Kita lihat juga di arah main front masih ada Rans dan juga Ses Goboba yang sudah berdekatan posisinya. Bahkan kalau kita lihat RRQ ternyata disambut oleh West Bandit. Tapi kalau kita lihat di sini PC sudah terculik, menyisakan 3 player lagi yang akan coba bertahan. Sementara Rama di arah atas bakalan coba sedikit meditasi, tapi ingat di bawah masih ada Mans dan juga Ras bakalan coba ditabrak. Tapi sepertinya Iki memilih masuk ke dalam zona terlalu lurus. Masih ada Glual yang coba di pop up untuk bertahan, tapi sepertinya zona sudah mulai sakit. Rans sedikit terlambat untuk masuk ke dalam zona dan ini bakalan berbahaya. Dan kan ternyata Ses Goboba yang tadi sempat fight dengan Rans harus tumbang juga di posisi 7. 1 player lagi harus tumbang, sisa Rama dan juga Rus mencoba masuk ke dalam zona tapi sepertinya susah. Skylar connect juga, Rusnya tumbang. Rama mau kemana? Udah gak bisa kemana-mana
dong. Pada kemana-mana. akhirnya mungkin Rama akan memilih untuk tereliminasi. EVOS di atas masih ada MK. Hati-hati, kepala hilang bisa aja ya kan. Faker bersiap dengan satu lemparan flash freeze ke arah depan. Bahkan di sini Man sudah mulai slow down. RRQHD pulang juga di posisi kelima. Masih ada Man yang bakalan coba dilemparkan satu grid oleh seorang Dimas ke arah depan sana. Tidak kena siapapun dan pada akhirnya di sini tersisa 4 tim aja. West Bandit masih standby di area Shrine. Oke, ternyata EVOS Ras di sisi lain berhasil diculik begitu aja. Udah mulai di ending juga karena gue lihat di sisi lain Jetnya tersisa beberapa HP lagi tapi mereka masih bisa survive, yaitu seorang Ryuzi yang memang agak sedikit kesulitan untuk naik ke arah atas karena udah ada MK yang berhasil setup dan bahkan menguasai juga kompon yang ada. Dan kali ini Ryuzi masih coba untuk menahan diri dulu karena udah termasuk late game juga. Udah tersisa 4 tim lagi dari EVOS, tersisa sendirian. Berarti ada 2 tim yang memang menjadi lone survivor dan ini menjadi sebuah fight yang luar biasa khususnya untuk West Bandit dan juga MK. Kalau misalkan mereka bermain cukup sabar, mereka saling menahan diri, ini akan terjadi fight yang cukup adil, Mas Arman. Betul sekali, satu player ya kan. EVOS yang sisa 1, Jet sisa 1. Jet ketahuan oleh seorang Faker di shotgun, dikageti, surprise membuat Jet Capitalus pulang di posisi yang ketiga ataupun keempat. Masih ada MK dan juga West Bandit yang bakalan melakukan pertempuran. Dimas yang sudah tumbang, masih ada Rafael bersiap dengan satu tembakan yang bakal coba dilepaskan. Satu player lagi bakal coba dikejar. Faker lemparin beberapa AC Frozen Grid ke arah depan tapi sepertinya Grid sedikit agak mendekat dia. Satu tembakan dilepaskan tapi sepertinya ada satu Chrono yang bakal coba di-pop up. Masih coba masuk ke dalam zona, memberikan beberapa tembakan tapi sepertinya West Bandit Esport again and again berhasil mengamankan Booyah pada hari ini. Booyah pertamanya West Bandit. Booyah pertamanya luar biasa sekali West Bandit. Iya, joget dulu. Oh,